Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Asdila dengan NIM D1B12033 dari kelas A S1 Farmasi angkatan 2020. Adapun video ini dibuat untuk pemenuhan tugas akhir mata kuliah farmasetika dasar oleh Bapak Apoteker Syafarudin MSI. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai farmasetika dasar. Happy watching! Resep adalah suatu permintaan tertulis dari dokter gigi ataupun dokter hewan kepada apoteker untuk membuatkan obat dalam bentuk sediaan tertentu dan menyerahkannya kepada pasien. Resep merupakan perwujudan akhir dari kompetensi, pengetahuan, dan keahlian dokter dalam menerapkan pengetahuannya dalam bidang farmakologi dan terapi. Penulisan resep harus ditulis dengan jelas sehingga dapat dibaca oleh petugas di apotek. Resep yang ditulis dengan tidak jelas akan menimbulkan terjadinya kesalahan saat peracikan ataupun penyiapan obat dan penggunaan obat yang diresepkan. Menurut Permenkes, ada 6 jenis obat. Yang pertama yaitu obat bebas, yang kedua obat bebas terbatas, yang ketiga obat keras, yang keempat yaitu obat wajib apotek atau OWA, dan yang kelima yaitu psikotropika, dan yang terakhir yaitu narkotika. Sesuai definisi Farmakope Indonesia edisi 3, serbuk adalah campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan ditujukan untuk pemakaian oral atau untuk pemakaian luar yang berkhasiat untuk mencegah infeksi pada luka di permukaan kulit. Serbuk dapat mengandung sejumlah kecil cairan yang akan disebarkan secara merata pada campuran bahan padat atau mungkin juga keseluruhan serbuk yang terdiri dari bahan padat yang kering. Dalam sediaan serbuk terbagi atas dua. Yang pertama yaitu pulvis. Pulvis merupakan sediaan serbuk yang tidak dapat dibagi dalam pemakaiannya. Yang kedua yaitu pulveres. Pulveres adalah sediaan serbuk terbagi dalam bobot yang sama dalam pembuatannya. Adapun kelebihan dari bentuk serbuk yaitu permukaannya yang luas sehingga lebih mudah terdispersi dan lebih larut daripada sediaan yang dipadatkan. Serbuk juga lebih mudah digunakan untuk anak-anak atau orang tua yang susah untuk menelan tablet atau kapsul. Nah, adapun kekurangan dari serbuk ini, yang pertama yaitu tidak tertutupnya rasa dan bau yang tidak enak, dan pada penyimpanannya terkadang menjadi lembab atau basah. Kapsul merupakan bahan yang sangat penting dalam pengemasan sediaan obat. Kapsul adalah sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Berdasarkan bentuknya, kapsul dalam farmasi dibedakan menjadi dua, yaitu kapsul keras dan kapsul lunak. Adapun syarat-syarat dari sediaan kapsul, yang pertama yaitu keseragaman bobot. Menurut Farmakope Indonesia edisi 2, kapsul dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, kapsul berisi obat kering yang menggunakan 20 kapsul. Yang kedua yaitu kapsul berisi cairan atau pasta dengan menggunakan 10 kapsul. Yang kedua yaitu waktu hancur, yang ketiga yaitu keseragaman sediaan, dan yang terakhir yaitu uji disolusi. Adapun keuntungan dari sediaan kapsul, yang pertama itu bentuk menarik dan praktis, tidak berasa sehingga bisa menutupi rasa dan bau yang kurang enak, mudah ditelan dan cepat hancur atau larut di dalam perut sehingga bahan cepat segera diabsorpsi atau diserap di usus. Dokter dapat memberikan resep dengan kombinasi dari bermacam-macam bahan obat dan dengan dosis yang berbeda-beda menurut kebutuhan seorang pasien. Kapsul dapat diin dengan cepat, tidak memerlukan bahan penolong seperti pada pembuatan pil atau label yang mungkin mempengaruhi absorpsi bahan obatnya. Sediaan semi-solid adalah sediaan setengah padat yang dibuat untuk tujuan penggunaan topikal melalui kulit. Bentuk sediaan ini dapat bervariasi tergantung bahan pembawa atau basis yang digunakan, seperti salep, krim, gel, ataupun pasta. Adapun komponen dari semi-solid, yang pertama yaitu salep. Salep adalah sediaan setengah padat yang mudah digunakan dan dioleskan sebagai obat luar. Yang kedua yaitu krim.
Krim adalah sebuah setengah padat berupa emulsi yang mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan obat yang sesuai. Yang ketiga yaitu pasta. Pasta adalah sediaan semi solid yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang digunakan untuk pemakaian topikal. Dan yang keempat yaitu salep mata. Salep mata merupakan salep steril untuk pengobatan mata dengan menggunakan dosis salep yang cocok. Adapun penggolongan salep berdasarkan konsentrasinya, yang pertama yaitu Ungenta. Ungenta merupakan salep yang mempunyai konsentrasi seperti mentega, tidak mencair pada suhu biasa, tetapi mudah dioleskan tanpa memakai tenaga. Yang kedua yaitu krim. Krim merupakan salep yang banyak mengandung air, mudah diserap kulit, suatu tipe yang dapat dicuci dengan air. Yang ketiga yaitu pasta. Pasta merupakan salep yang mengandung lebih dari 50% zat padat atau serbuk, suatu salep tebal karena merupakan penutup atau pelindung bagian kulit yang diolesi. Adapun penggolongan salep menurut sifat terapeutiknya, yang pertama yaitu salep epidermis. Salep epidermis merupakan salep penutup guna melindungi kulit dan menghasilkan efek lokal, tidak diabsorpsi, kadang-kadang ditambahkan antiseptik untuk mencegah rangsangan atau anestesi lokal. Dosis yang baik adalah dosis senyawa hidrokarbon. Yang kedua yaitu salep endodermis. Salep endodermis merupakan salep yang bahan obatnya menembus ke dalam kulit, terabsorpsi sebagian, digunakan untuk melunakkan kulit atau selaput lendir. Yang ketiga yaitu salep diodermis. Salep diodermis ini merupakan salep yang bahan obatnya menembus ke dalam tubuh melalui kulit dan mencapai efek yang diinginkan. Penggolongan salep menurut dasar salepnya terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu salep hidrofobik, yaitu salep yang tidak sukar air, atau salep dengan dasar salep berlemak, tidak dapat dicuci dengan air. Yang kedua yaitu salep hidrofilik, yaitu salep yang sukar air atau kuat menarik air. Itulah tadi pemaparan materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.